Jamaah Masjid Al-Ikhlas Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan dalam kajian kita, kajian kitab Minhajul Muslim ini, Allah memberikan kepada kita rahmat, Allah tambahkan iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu ungkapan yang sering kita dapatkan atau dalam bahasa lainnya familiar kepada kita. Biasanya kalau kita mau pergi keluar rumah atau bagaimana, ada yang memesankan sama kita, mengucapkan kata-kata hati-hati, ya. Hati-hati di jalan, Pak. Hati-hati di jalan, ya. Iya. Kenapa kok yang diucapkan adalah hati-hati? Kenapa kok bukan mata-mata atau telinga-telinga gitu ya? Mata-mata ya Pak, tidak ada. Atau telinga-telinga Mas, tidak ada. Tapi yang diucapkan adalah hati-hati. Padahal dengan mata kita melihat, dengan telinga kita mendengar, tangan kita yang memegang setir, kaki kita yang berjalan atau menginjak gas kendaraan kita. Tapi kenapa yang diucapkan adalah kata hati-hati? Karena hati adalah yang mengontrol semua anggota tubuh kita, yang memiliki kendali atas segala yang ada di dalam diri kita, sehingga hati memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam seluruh anggota tubuh kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Kalau ketahuilah bahwasannya di dalam tubuh tersebut ada segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka baik pula lah seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka akan rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah hati. Dan kenapa dalam bahasa Arab kita dapatkan hati adalah qalbun, yang memiliki arti qalaba yuqallib, artinya yang selalu membolak-balik. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah tetapkan hati kita di dalam ketaatan kepada Allah, dan kita berdoa kepada Allah agar merubah hati kita ke dalam kebaikan-kebaikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita kitab Minhajul Muslim sampai kita kepada bab ujub dan gurur. Ya. Kalau ujub adalah perasaan bangga pada diri sendiri, sedangkan gurur adalah berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu bentuk ujub adalah apa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dalam perang Hunain. Allah jelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-25, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma Hunainin id a'jabatkum kasratukum wa lam tughni ankum syai'an." Dan ingatlah dalam peperangan Hunain, yakni ketika kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Jamaah yang dirahmati Allah, peperangan Hunain adalah peperangan pertama yang terjadi setelah penaklukan kota Mekah, pembebasan kota Mekah. Saat itu Rasulullah SAW ketika menaklukkan kota Mekah, beliau membawa kurang lebih 10.000 sahabat. Ya. Kemudian ditambah lagi dari orang-orang yang masuk Islam setelah penaklukan Mekah. Kemudian ada kabilah yang berkumpul untuk memerangi kaum muslimin yang mereka berkumpul di lembah Hunain.
Saat itu jamaah sekalian, karena banyaknya pasukan kaum muslimin, kalau kita bandingkan dengan perang Badar, berapa jumlah pasukan kaum muslimin dalam perang Badar? Berapa banyaknya? 313. Sedangkan dalam perang Hunain lebih dari 10.000 pasukan kaum muslimin. Sehingga saat itu para sahabat Rasulullah yang termasuk dalam pasukan itu sangat berbangga-bangga dengan jumlah mereka. Dengan jumlah yang sedikit saja kita sudah dimenangkan Allah, lalu bagaimana dengan jumlah yang banyak? Begitu yang dipikirkan oleh para sahabat. Akhirnya mereka menuju lembah Hunain, dan apa yang terjadi jemaah sekalian? Kaum muslimin itu diambus, kalau dalam istilah militer itu diserang secara mendadak dengan bebatuan dan lemparan panah, lemparan tombak. Dengan kondisi yang kaget diserang dengan mendadak, maka kocar-kacir pasukan kaum muslimin. Sehingga dengan ketabahan dan kegigihan Rasulullah sebagai seorang panglima perang Islam pada saat itu gigih, tidak mundur, ya. Kemudian berhasil mengumpulkan sedikit dari para sahabat Rasulullah. Akhirnya dengan jumlah yang sedikit ini bertahan dan akhirnya melancarkan serangan balik kepada musuh-musuh Islam pada saat itu, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Masya Allah. Ternyata jumlah yang banyak ini sahabat masih dihinggapi dengan penyakit ujub, ya, bangga dengan diri sendiri. Kemudian Allah berikan peringatan dengan kekalahan, dengan jumlah yang banyak tersebut tidak memberikan manfaat kepada mereka, bahkan dengan jumlah yang sedikit barulah Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ada satu nasihat dalam Mahfudah jemaah sekalian, ya, dalam nasihat-nasihat Arab itu ada satu ungkapan seperti ini: Injabur rajulu an nafsihi unwan min dha'fi aqlihi. Takjubnya, kagumnya seseorang pada dirinya sendiri menandakan kelemahan akalnya. Masya Allah. Ya, takjub, kagum dengan diri sendiri menandakan dari lemah akalnya seseorang. Justru seharusnya dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita, dengan badan yang sehat, dengan harta yang ada pada kita, dengan ilmu yang bermanfaat yang kita miliki, seharusnya menambah ketaatan kita kepada Allah, bukan menjadikan kita menjadi orang yang sombong. Ya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kullu nikmatin la tuqarribuka ilallah fa innahu baliyah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan kau semakin taat kepada Allah, fa innahu baliyah, dia akan menjadi bala bagi dirimu. Diberikan luasan harta, ya, tidak menjadi dia dekat kepada Allah, akan menjadi musibah. Diberikan teknologi yang canggih, ya, tidak semakin dia taat kepada Allah, malah semakin dia lupa kepada Allah, maka akan menjadi bala, akan menjadi musibah bagi diri seorang itu sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apa sih di antara contoh-contoh ujub, ya? Di antaranya adalah iblis. Ujubnya iblis kepada dirinya sendiri, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka sujudlah para malaikat, illa iblis, kecuali iblis, dia enggan, takabur dan sombong, dan kami jadikan dia golongan orang-orang yang kafir. Di sini iblis cerdas sama sekalian. Dia bukan tidak beriman kepada Allah, hatinya beriman. Dia yakin bahwa Allah yang menciptakan dirinya, yang menciptakan Nabi Adam. Namun iman tidak hanya sebatas keyakinan saja. Seperti yang kita lihat di sekitar kita, ada orang yang mengatakan kan, yang penting kan hatinya, yang penting kan hatinya iman. Dia tidak menjalankan syariat Islam itu tidak masalah. Yang penting kan hatinya, ini suatu kesalahan. Ya.
hanya sebatas yakin saja tapi tidak melaksanakan keyakinan itu sebagaimana imannya iblis. Iblis tahu Allah yang menciptakan dia, namun dia tidak mau melaksanakan perintah Allah. Dia katakan, kau ciptakan Adam dari tanah dan kau ciptakan aku dari api. Aku lebih mulia daripada Adam. Iya, disinilah kesalahan iblis. Dia enggan, takabur dan sombong kepada Allah, yang mana awal mula kekafiran dimulai dengan meremehkan manusia, menolak kebenaran dan berakhir menolak daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah daripada enggan, takabur dan sombong. Kemudian ada lagi contoh lain daripada sifat ujub dan gurur yang terjadi pada kaum Ad. Ya, di dalam Al-Qur'an kita mendapatkan bahwa di antara kaum yang memiliki kekuatan yang luar biasa adalah kaum Ad. Sampai sedemikian dengan kekuatan mereka mampu membangun rumah-rumah di gunung-gunung. Jadi gunung itu dipahat, diukir, dijadikan rumah. Itu kaum Ad. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka ingkar kepada Allah, menolak dakwah daripada Nabi siapa? Nabi Hud. Menolak dakwah Nabi Hud. Dia ingkar, takabur dan sombong, merasa dia orang yang kuat sehingga dia menolak daripada perintah Allah, merasa yakin. Kemudian Allah hancurkan kaum Ad dengan angin yang sangat kencang selama 7 hari 7 malam. Ini daripada contoh ujub orang yang kagum dengan kekuatannya. Jemaah yang dirahmati Allah, tidak pantas kita ujub, ya, takabur, sombong dengan kekuatan kita. Sekuat apapun, sehebat apapun, segagah apapun, ya, kalaulah Allah memberikan ujian apa, contohnya sakit gigi saja, ya, kita sudah terkapar. Itu seperti itu. Hanya dengan sedikit penyakit saja pusing sudah terkapar. Walaupun badannya sekuat apa, segagah apa, namun ketika Allah uji dengan sedikit penyakit, dia akan tidak memiliki kemampuan, dia akan menjadi lemah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas kita untuk berlaku sombong karena kita pada dasarnya adalah manusia yang apa sih? Yang tercipta daripada tetesan air sperma. Ya, kita yang kalau dilihat dipegang itu, ya kita akan tidak merasa berharga dengan air seperti itu. Lalu dengan apa kita akan berbuat sombong? Jika kita terjatuh pada hal yang demikian, maka akan menjadikan diri kita, hati kita menjadi hati yang sakit. Jemaah yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pada Kamis yang akan datang daripada contoh-contoh sifat ujub dan gurur. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mari bersama kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abudana wa tamim tafsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi